Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Nah, kembali lagi Sobat Tani pada kesempatan sore hari ini. Saya mengupdate budidaya cabai merah keriting dengan merek dagang CMK Lolai. Nah, ini dibudidayakan oleh salah satu anggota kelompok tani di daerah kami Sobat Tani, itu Bapak Jeffrey. Nah, di mana saat ini umur dari CMK Lolai ini sudah memasuki 75 hari setelah tanam dan sudah dalam masa pemetikan yang kedua kali. Nah, hal-hal apa saja Sobat Tani yang kita lakukan pada umur 75 hari setelah tanam? Kita akan sama-sama membahasnya Sobat Tani pada kesempatan sore hari ini. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh sang pemilik lahan ini, baik dari pemberian nutrisi, pengendalian hama dan penyakit, dan perawatan yang optimal untuk tanaman CMK Lolai ini. Nah, mari kita simak pada video berikut ini. Nah, di depan saya ini Sobat Tani adalah tanaman CMK Lolai yang sudah berumur 75 hari setelah tanam dan sudah dalam masa pemetikan yang kedua kali. Nah, mengenai harga buah CMK Lolai ini di pasaran Sobat Tani di Kabupaten Nunukan, ini sudah mencapai 30.000 per kilonya. Nah, ini sudah termasuk harga yang lumayan bagus Sobat Tani. Nah, jadi untuk saat ini kita fokus lagi membahas mengenai tanaman cabai merah keriting atau CMK Lolai, di mana cara perawatannya Sobat Tani harus kita lakukan seperti tanaman cabai rawit yang pernah kita posting bersama. Jadi untuk perawatan yang pertama Sobat Tani kita lakukan untuk pelebatan buah dari tanaman CMK Lolai ini. Nah, ini kita lakukan melalui pemberian nutrisi atau pemupukan. Jadi untuk pemupukannya Sobat Tani kita tetap melakukan penaburan pada lubang pupuk yang sudah tersedia Sobat Tani. Nah, seperti ini ada lubang pupuk di samping lubang tanam. Yang kita berikan Sobat Tani itu bisa memberikan MPK Mutiara berimbang atau bisa juga Ponska. Nah, kemudian kita tambah dengan KNO3 putih. Nah, untuk pembuahan dari tanaman kita ini supaya semakin lebat buahnya. Nah, seperti ini. Nah, hampir dari setiap ranting ini Sobat Tani memunculkan bunga dan bakal-bakal buah seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, buahnya seperti ini Sobat Tani. Nah, jadi untuk pemberantasan hama dan penyakit untuk tanaman CMK Lolai tidak beda jauh Sobat Tani dengan perawatan tanaman cabai rawit. Nah, untuk CMK Lolai ini yang perlu kita waspadai Sobat Tani adalah lalat buah. Jadi perlu kita melakukan penyemprotan dengan insektisida yang memiliki aroma bau yang tajam. Nah, misalnya Kurakron, bisa juga menggunakan Fesmet. Yang penting memiliki bau aroma yang tajam untuk mengusir lalat buah. Nah, selain itu di setiap samping lahan kita ini Sobat Tani, di samping bedengan itu bisa kita membuat perangkap lalat buah. Jadi tujuannya Sobat Tani untuk memikat serangga atau lalat buah yang bisa merusak buah dari tanaman kita ini yang sudah mengalami pelebatan buah. Nah, selain untuk pemberantasan hama dan penyakit Sobat Tani, kita juga harus melakukan penyemprotan fungisida. Nah, terutama Sobat Tani pada saat musim hujan sekarang ini, kita perlu melakukan perawatan tanaman kita ini dengan rollingan fungisida. Nah, yang sering dilakukan adalah dengan penyemprotan busuk ranting, kemudian juga busuk buah. Nah, itu kita berikan Sobat Tani adalah Nativor yang di rolling dengan Ocopside 77. Jadi untuk Nativornya Sobat Tani, dosis yang kita gunakan bisa kita menggunakan 2 sendok makan per tangki 16 liter air. Itu kita aplikasikan tunggal Sobat Tani selama 3 kali berturut-turut hingga busuk ranting tersebut bisa mengering dan tanaman kita sudah bisa bertunas kembali. Nah, itu yang kita perlu lakukan. Kemudian nanti kita lakukan pemulihan dengan menggunakan Vitaron SL atau suplemen tanaman.
Nah, selain dari Nativo Sobat Tani, kita juga bisa menggunakan bahan aktif tembaga seperti Kopsai 77. Dosisnya sama Sobat Tani, itu 2 sendok makan per tangki 16 liter air. Dan itu disemprotkan sekali seminggu. Nah, jadi itu cara perawatannya Sobat Tani untuk tanaman cabai kita ini. Kemudian untuk mencegah munculnya busuk buah pada tanaman kita ini, kita bisa menyemprotkan insektisida yaitu Kurakron, atau bisa juga menggunakan insektisida dengan menggunakan Invoi atau Demolis yang berbahan aktif abamectin. Dosis yang kita berikan Sobat Tani itu bisa kita menggunakan 15 ml per tangki 16 liter air. Nah, itu bisa dicampurkan dengan pupuk daun dan pupuk buah, itu bisa dicampurkan Sobat Tani. Nah, untuk demolisnya kita gunakan 15 ml, kemudian untuk pemupukan daunnya misalnya gandasil daun, kita bisa menggunakan 1 sendok makan. Nah, itu kita campurkan sekaligus untuk lakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman kita ini untuk memaksimalkan pembungaan dan menjaga pembesaran bakal buah yang sudah banyak muncul pada setiap ranting yang muncul ini Sobat Tani. Nah, mungkin itu Sobat Tani yang saya bisa sharing kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi Sobat Tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Terima kasih, salam tani Nusantara.